Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vika Amalia, peserta Latsar CPNS Angkatan 61 dari kelompok 2 Pemerintah Kota Surabaya, akan menampilkan video bertemakan Smart ASN. Adapun topik yang akan saya bawakan adalah transaksi digital dan loka pasar atau marketplace. Sejak kemunculannya di kehidupan kita, beragam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik yang kita lalui tidak terlepas dari koneksi internet. Anggaran untuk internet selalu diprioritaskan, bahkan cenderung semakin besar. Contohnya saja dalam transaksi jual-beli. Dengan koneksi internet, kita tidak harus datang ke toko luring. Sebagai pembeli, kita dimanjakan dengan kemudahan dan kenyamanan. Sementara itu, sebagai penjual, tidak perlu menghabiskan biaya operasional untuk meningkatkan pendapatan penjualan mereka. Alasan lain dari tingginya transaksi digital adalah harga cenderung lebih murah dibandingkan toko-toko konvensional karena banyaknya diskon dan promo yang ditawarkan. Apalagi di masa pandemi COVID ini, segala mobilitas fisik sangat dibatasi. Sebagai penggantinya, transaksi jual beli banyak kita lakukan dari rumah agar terhindar dari kontak langsung dengan kerumunan, sebab metode pembayaran dilakukan secara non-tunai. Jika ditelisik dari data jumlah penduduk Indonesia per September 2020, sebanyak 270,20 juta jiwa atau hampir 90% diantaranya sudah pernah melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara daring. Angka tersebut kian menegaskan bahwa aktivitas transaksi jual beli daring atau yang kita kenal dengan e-commerce sungguh digemari oleh masyarakat. Transaksi digital cenderung lebih aman dilakukan bila mana penjual bergabung dengan loka pasar yang sudah menyediakan metode pembayaran resmi. Salah satunya dengan memanfaatkan fitur dompet digital. Namun, sebelum dompet digital hadir seperti saat ini, terdapat sejumlah metode pembayaran yang cukup sering digunakan, yaitu pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, transfer bank, rekening bersama, COD, dan tunai melalui gerai retail. Hingga kini, metode pembayaran tersebut masih eksis dan digunakan sebagai alternatif metode transaksi selain dompet digital. Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Alih-alih menerapkan segala aktivitas dengan protokol kesehatan, dompet digital justru menjadi pilihan aman dan nyaman selama pandemi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Snapcart, per Desember 2020 lalu, ShopeePay digadang-gadang sebagai dompet digital dengan jumlah transaksi tertinggi, yaitu sebanyak 32% dari total transaksi dompet digital di Indonesia. Transaksi ShopeePay melonjak melampaui GoPay dan OVO sejak Juni 2020 lalu. Berikut adalah tips-tips untuk memilih dompet digital guna menghindari kebingungan. 1. Kenali masing-masing karakteristik dari setiap dompet digital yang ada. Masing-masing dompet digital memiliki layanan yang berbeda-beda. 2. Tentukan peruntukan dan kebutuhannya. 3. Tentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang diprioritaskan. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari kebiasaan berbelanja berlebihan hanya karena untuk memenuhi keinginan ketimbang kebutuhan. Loka pasar atau marketplace. Loka pasar adalah satu platform yang menawarkan produk dan layanan dari banyak penjual yang dapat dibeli oleh klien atau pembeli. Sebagian besar produk dan layanan yang dijual berasal dari perusahaan eksternal, meskipun beberapa platform juga dapat menawarkan produk mereka sendiri. Hadirnya loka pasar seperti saat ini sungguh memudahkan kita sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli dari mana dan kapan saja. Selain itu, melalui loka pasar, pembeli dapat menemukan penjual yang menyediakan barang-barang yang belum dijual di toko-toko pada umumnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh iPrice, Shopee menempati posisi sebagai loka pasar terbanyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan rata-rata kunjungan sebanyak 93,4 juta per bulannya. Indonesia sendiri memiliki kontribusi mencapai 30% dari total pasar yang diraih oleh Shopee. Posisi loka pasar berikutnya diikuti oleh Tokopedia dengan rata-rata kunjungan sebanyak 86,1 juta per bulannya. Berikut adalah tips aman belanja online. 1. Pastikan toko online terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Cara memastikan hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat tanda checklist trusted pada toko online di marketplace. Selain itu, bisa juga dengan meninjau berbagai ulasan, status toko yang sedang aktif, dan cara-cara lainnya.
2. Cermati ulasan dan deskripsi produk. Lihat dan baca dengan hati-hati supaya Anda semakin mengetahui ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Jangan lupa untuk cermati deskripsi produk yang akan Anda beli, apakah sesuai dengan foto atau judul, serta tipe produk yang diberikan penjual. 3. Ketahui syarat dan ketentuan belanja di toko tersebut. Mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan akan sangat membantu Anda dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga saat berbelanja online, seperti bagaimana cara mengembalikan barang cacat atau barang yang tidak sesuai. 4. Pilih metode pembayaran yang aman. Marketplace saat ini memiliki metode pembayaran yang beragam dengan tujuan memudahkan pengguna mendapatkan akses pembayaran. Jangan pernah melakukan pembayaran dengan metode yang tidak jelas atau di luar opsi pembayaran yang telah disediakan di marketplace. Sebaiknya, gunakan opsi transfer ke rekening bersama yang sudah banyak tersedia. 5. Simpan bukti transfer atau bukti pembayaran. Penyimpanan bukti transaksi dilakukan untuk menjaga keamanan dalam berbelanja online. Hal ini tentu diperlukan untuk berjaga-jaga ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pembelanjaan yang dilakukan. Sekian video Smart ASN ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.